Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan bersuka cita, amin. Berjumpa kembali lagi dengan kami di Menara Doa ini, saya percaya Tuhan selalu menyertai kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, mari siapkan hatinya untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita minta, biarlah Tuhan terus memberkati kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang ya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di Menara Doa ini. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami diubahkan secara khusus. Tuhan berkati dan Tuhan biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan memenuhi kehidupan kami hari ini. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari sembah Dia. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, ini doa kami, bawa kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan, urapi kami ya Tuhan, biar Engkau dapati kami orang-orang rendah hati. Ya Tuhan Yesus, kami sujud menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati kehidupan kami. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
kami ya Tuhan. Kami memiliki hati seorang hamba. Biarlah ya Tuhan, urapi, penuhi kami ya Tuhan. Bawa kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik untuk selamanya. Mari datang sembah Dia Bapa di sana. Biarlah Kau dapati kami orang-orang yang Tuhan, yang memiliki hati yang Tuhan, sikap hati yang rendah hati. Yesus Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Mari Bapak bicara, lihat Tuhan memberkati hidupmu hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mendapati kami orang-orang yang Tuhan yang setia. Yesus Tuhan, haleluya. Hidup kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh ralabaya syada karalaba. Oh ralabaya syada ralabo. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hidup kami adalah penyembahan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sembah Dia. Oh, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar benar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sembah Dia. Oh
letakkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, di menara doa ini Tuhan, kami minta ya Bapa, berikan hati yang suka menyembah-Mu, suka duduk dalam hadirat-Mu, mendengarkan ya Tuhan perkataan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kesukaan kami ya Tuhan adalah hadirat. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah iman kami terus ditambahkan setiap hari ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semakin besar iman kami, percaya kami kepadamu, hidup kami makin tenang ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, iman kami dapat menentukan seberapa banyak yang dapat dilakukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami mengerti sekarang ya Tuhan, bahwa ya Tuhan pentingnya iman, pentingnya kami bertumbuh dalam iman kepadamu ya Tuhan. Apabila kami ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan beri kami kemampuan untuk memelihara iman kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan menumbuhkan iman kami kepadamu. Kami rindu ya Tuhan memiliki hubungan yang intim, yang erat, yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau sucikan hati kami. Sucikan hati kami. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan orang lain. Supaya ya Tuhan kami punya ya Tuhan hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Oh ya laba kasini milaba laba laba. Kalau kami dekat dengan Tuhan, kami pasti ya Tuhan dapatkan firman-firman rema. Tuhan, kami mudah mendengar suara firman yang membangun iman kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa terus melakukan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam penderitaan mereka, kesengsaraan mereka, kesakitan mereka. Kalau mereka sudah berdoa, sudah ya Tuhan berseru padamu, Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan. Ya Tuhan, ketekunan ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang kandas imannya. Tidak ada satupun di antara kami yang kandas imannya. Kami mau melihara ya Tuhan hati nurani yang murni, yang tulus ya Tuhan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kami juga berdoa minta kerendahan hati ya Tuhan. Beri kami rendah hati. Ya Tuhan, hati yang mau melayani. Hati yang mau ya Tuhan berkorban. Ya Tuhan, hati yang rela menderita karena Engkau Tuhan. Dan berikan kami hati yang setia dan taat kepadamu ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang setia ya Tuhan. Hadir duduk di menara doa ini. Berkat-Mu turun buat mereka. Kalau mereka berseru padamu, Tuhan Kau jawab mereka. Kau dengarkan mereka dan jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan ya Tuhan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Pewahyuan yang dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya masih mau melanjutkan tentang faktor penting daripada pertumbuhan iman kita. Saya berikan judul hari ini faktor penting dari pertumbuhan iman. Ya, sekali lagi saya ingin beritahu kepada setiap kita, ingatkan tiap kita bahwa Tuhan merespon, Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita
bukan karena kita ada kebutuhan. Tetapi Tuhan bekerja dan menolong kita karena Tuhan melihat iman di dalam hati kita. Katakan amin. Seperti Tuhan berkata kepada orang buta itu. Ya kan, kamu percaya gak aku dapat melakukan, menyembuhkan kamu? Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus berkata kepada saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, apapun, saudaraku, apapun. Jadi iman ini, saudara, iman ini menentukan seberapa banyak yang dapat dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, apabila kita ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya setiap hari, saudara setting pikirannya, sikap hatinya, aku ingin bertumbuh dan bertambah iman aku. Katakan amin. Pasti bertambah juga pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita lanjutkan kemarin saudaraku, yaitu faktor penting pertumbuhan iman yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu bahwa kita harus memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, yang hari ini kita akan bahas yang kedua saudaraku, ya kan? Yaitu faktor penting pertumbuhan iman yang kedua adalah kita harus bertumbuh di dalam apa? Kerendahan hati. Katakan amin. Nah, kerendahan hati ini juga ya saudara dihasilkan ya. Kerendahan hati ini juga dihasilkan dari satu hubungan yang erat ya dengan Tuhan. Ya biasalah saudara. Kalau kita bergaul dengan orang yang ngomongnya kasar, pemarah, ya saudara, selalu negatif, ya kan? Pasti kita akan terpengaruh. Kalau kita akrab dengan orang-orang seperti ini, kita pasti pemarah. Kita kasar. Ya saudara, kita selalu negatif. Tapi sebaliknya kalau kita bergaul erat dengan orang yang lemah lembut, orang yang sopan, yang ada etika, seorang yang selalu wawasannya luas, saudara, pasti kita ketularan, tambah pinter, tambah positif, tambah menjadi lebih baik. Katakan amin. Begitu pula kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara, Tuhan itu, saudara, adalah pribadi yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya saudara bahwa kerendahan hati dihasilkan dari suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Semakin saudara erat dengan Tuhan, ya kan, semakin kita erat dengan Tuhan, pasti saudaraku yang akan dihasilkan dari hubungan itu, saudara, yaitu apa? Kerendahan hati. Dan kerendahan hati inilah saudara yang menyebabkan saudara mau belajar, mau diajar, mau dikoreksi, dan ini yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita melihat di sini saudara satu contoh, ya kan, yang Yesus kasih satu pengajaran tentang kerendahan hati, saudara. Ya kan, dia berikan satu perumpamaan, saudaraku, ya kan, tentang kerendahan hati dari seorang pelayan atau seorang hamba. Saudaraku, di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10, kita akan baca sama-sama saudara. Yuk ayatnya 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya kan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan dulu makanan bagiku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih, tuannya berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jelas tidak. Saudara, Yesus sedang mengajarkan saudara tentang seorang hamba. Kalau seorang hamba habis bekerja, saudara di ladang, saudara, lalu dia masuk ke dalam rumah tuannya, tidak mungkin tuannya bilang, ayo makan sama saya, atau saya akan ajak kamu makan. Enggak, kamu layani aku lagi, aku mau makan, siapin makanan buat saya. Ya kan, siapkan diri kamu, bersihkan diri kamu, siapkan makan, dan kamu berdiri seperti seorang pelayan restoran berdiri. Waktu aku makan, kamu berdiri supaya kalau saya mau butuh apa, mau apa, kamu cepat jalanin. Setelah saya makan, apakah saya terima kasih sama si hamba ini? Tetap tidak. Inilah yang Tuhan bilang tentang rendah hati. Yaitu apa? Sikap daripada apa saudaraku? Sikap daripada hamba dari segala hamba. Katakan amin. Tuhan ayat 10 katakan, Tuhan berkata apa? Ya kan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, jangan kita merasa paling berjasa. Sekalipun itu sama istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Saudara Kristus, ya kan, kepada siapapun
Jangan merasa paling berjasa. Kalau kita udah merasa paling berjasa, paling penting, saudaraku, kita akan menjadi orang yang gagal dalam membangun pertumbuhan iman kita. Ya kan? Gak perlu. Kita harus ngomongnya apa kata Tuhan? Hendaklah diajarin kata-kata saudara. Karena kata-kata itu menentukan apa? Diri kita. Siapa kita? Karena apa yang keluar dari kata-kata itu dari hati. Saudara, apa diajarin siapa? Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Katakan amin. Kalau kita sudah berkata bahwa aku memang ini udah kewajiban saya kok. Jadi kamu gak usah merasa berhutang. Ya kan, dengan jasa saya, dengan perbuatan saya, dengan kebaikan. Gak usah, emang udah kewajiban saya. Ini yang Tuhan ajar kepada setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya kan, ini belajar rendah hati saudaraku. Jangan kepikiran apapun yang kita omong. Apapun kita mau bantu orang, berbuat baik sama orang. Apalagi melayani Tuhan. Coba hilangkan saudaraku. Ya kan, yaitu bahwa aku harapkan ya kan satu jasa dari dia. Merasa paling berjasa, akhirnya kita merasa paling berkuasa. Kalau kita udah jadi orang yang selalu berpikir aku paling berjasa, maka kita jadi orang yang merasa berkuasa atas orang itu. Saya sang Kristus dikatakan amin. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan upah itu. Saya berdoa kita belajar kerendahan hati ini. Kalau kita rendah hati, saudara, maka iman kita akan bertumbuh. Katakan amin. Nah, praktek daripada rendah hati itu, orang rendah hati itu 3. Soalnya, willing to serve. Rela untuk melayani. Itu, ya. Orang yang rendah hati itu rela melayani. Saudara, melayani selalu, sudah konsep saya bilang itu kan, membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik kalau melayani. Ya kan? Memenuhi kebutuhan orang lain. Menyelesaikan, memberikan solusi kepada orang yang sedang ada dalam masalah. Itulah yang namanya melayani. Kita harus punya kerelaan untuk melayani, itu rendah hati. Yang kedua adalah willing to sacrifice. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela menderita. Katakan amin saudara, dia menderita. Ya kan? Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk firman Tuhan. Untuk jiwa-jiwa saudara, supaya mereka bisa kenal akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini rendah hati saudaraku. Yang berikutnya adalah, ya kan, ciri praktek orang rendah hati adalah willing to suffering. Rela untuk apa? Menderita. Ya kan? Tadi berkorban, ya kan? Yang berikutnya adalah menderita. Ya kan saudara, kita akan bertumbuh iman kita. Kalau kita punya hati, ya kan? Hamba dari segala hamba. Jadi hamba segala hamba gini, hamba dari segala hamba. Siapa contohnya siapa? Yesus. Yesus adalah hamba dari segala hamba. Dia Allah, dia kosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus saudaraku, ya kan, jalannya ya saudara di sorga itu jalannya emas. Ya kan saudara, nggak pernah kepanasan. Ya saudara, sinarnya adalah kemuliaan. Segala yang baik, yang sempurna dari sorga. Dia rela turun ke dunia. Tujuannya untuk melayani kita. Untuk berkorban dan menderita. Supaya kita yang percaya pada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku. Nah kita tahu, makanya kita melihat Yesus sebagai manusia. Imannya luar biasa. Dia percaya sekali kepada Bapa. Ya kan, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata apapun kalau Bapa tidak berikan kata-kata kepada dia. Dia tidak melakukan apapun kalau Bapa tidak suruh dia untuk melakukan. Ini yang namanya orang yang punya iman yang besar. Ya kan, bukan cuma iman percaya kepada Bapa yang punya kuasa. Bukan cuma punya iman pada Bapa yang mengasihi dia. Tetapi Yesus tunjukkan bahwa level iman Yesus adalah dia mengakui kedaulatan dari Bapa. Ya, terus ketika dia ada di taman Getsemani diakui itu. Sehingga dia mau naik ke atas kayu salib. Saudaraku, saya berdoa, ini memang sulit berkali-kali saudara, ya kan? Ya kan? Saya ucapkan bahwa untuk berlaku rendah hati sulit, tetapi kalau kita tidak berlaku rendah hati, maka Allah akan menentang kita, menjadi lawan kita. Karena Alkitab katakan Allah menentang orang congkak.
Ya kan? Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalau kita butuh belas kasihan pasti. Kalau Tuhan berikan belas kasihan pada kita, Dia berikan belas kasihan juga kepada keluarga kita. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ya kan? Bagaimana caranya kita menambah iman kita? Ya kan, bagaimana kita, faktor penting apa yang ketiga untuk kita mengalami yang namanya pertumbuhan daripada iman? Yang ketiga adalah kita harus bertumbuh dalam apa? Ketaatan. Dan apa? Kesetiaan. Bukan cuma taat, tapi setia. Saudara, setia. Saya berdoa kita bisa setia sampai mati. Saudara mau katakan amin? Nah, saya ingin kasih contoh saudara. Tiba-tiba tadi pagi saya bangun agak terlalu pagi. Ya, terlalu pagi sekali, 1:30 saya bangun. Saudara, tiba-tiba saya dapat kayak pesan. Pak, pernah nggak Bapak bahas tentang Demas? Itu seperti kayak Tuhan ngomong, kamu bahas tentang Demas. Ya kan? Kamu bahas juga tentang Yesyurun. Ini gambaran daripada orang-orang, saudaraku, yang tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan bahas, saudara, kita akan lihat ya tentang Yesyurun. Yesyurun gambaran dari siapa? Bangsa Israel. Saudara, itu digambarkan di dalam Ulangan pasal 32, saudara. Kita baca ayat yang 15. 1, 2, 3. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Jadi saudara, Yesyurun ini saudara, setelah dia menjadi gemuk, menjadi gendut, menjadi tambun, ini gambaran tentang apa saudara? Kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, keberhasilan. Ya saudaraku, kehidupan yang memang diidam-idamkan, diimpikan oleh orang. Apa yang terjadi saudara? Dikatakan saudara, menendang ke belakang. Ini meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan yang sudah menjadikan dia. Saudaraku, jadi saya melihat bahwa bangsa Israel dalam hal ini saudaraku. Ya, mereka tuh, kenapa mereka tidak memiliki iman? Saudaraku, dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Ya saudara, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak berlaku apa? Taat dan setia kepada Tuhan. Ketika kita nggak berlaku taat dan setia, iman kita nggak akan pernah. Kita nggak akan sulit untuk bisa percaya sama Tuhan. Dampaknya apa saudara? Kalau Tuhan sudah mulai memberkati kita dan kita menjadi sukses, maka kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Seperti orang Israel. Saudaraku, mereka meninggalkan Tuhan setelah mereka bertambah gemuk, gendut, dan tambun. Saya melihat ada banyak orang-orang yang pada waktu mereka mengalami masa-masa kesusahan, mereka bisa cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dan akhirnya Tuhan membuat mereka menjadi apa saudara? Menjadi gemuk, gendut, dan tambun. Saudara tahu gak? Lalu mereka tinggalkan Tuhan. Lalu di ayat 20 Tuhan berkata kepada bangsa ini saudara. Kita lihat, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Waduh, kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya dari manusia, itu tandanya saudara, itu gambaran tentang neraka. Di neraka tidak ada wajah Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan di sana. Itulah kehidupan tanpa Tuhan. Dia bilang, karena memang bukan berarti Tuhan tidak mau mereka yang tidak mau Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ya kan? Melihat bagaimana kesudahan mereka. Aku hendak menyembunyikan wajahku kepada mereka dan melihat kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai apa? Kesetiaan. Saya berdoa saudaraku. Ya, saudara dan saya kita sama-sama. Ya kan? Kita akan tetap setia pada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, kita nyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Saya berdoa ketika Tuhan memberkati saudara, membuat saudara sukses, ya berhasil. Saudara tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara tetap cari Tuhan. Saudara tetap ibadah kepada Tuhan. Saudara tetap melayani Tuhan seumur hidup saudara. Katakan amin. Nah, ada seseorang yang bernama Demas. Alkitab catat teman 3 kali ya nama Demas itu, saudara. Demas ini bukan orang biasa. Itu rekan sekerja daripada Rasul Paulus. Selalu disebut bersama dengan Dr. Lukas. Saudaraku, ini orang hebat. Saudaraku, ikut pelayanan saudaraku itu dengan saudara para murid-murid Tuhan yang hebat pada masanya. Orang-orang yang hebat. Dan saya juga melihat bahwa ketika Paulus berkata bahwa salam dari Demas, Paulus tidak pernah menjelaskan siapa Demas. Kenapa saudara? Karena Paulus mengerti bahwa jemaat-jemaat saudaraku itu, mereka sudah kenal. Kayak kita bilang gitu, salam dari Pak Presiden Jokowi. Saya barusan ketemu dengan dia. Dia sama-sama. Kita nggak usah jelaskan siapa namanya Joko Widodo. Saudara, semua orang tahu. Inilah Demas saudaraku di kalangan Kristen. Saudaraku. Nah, tetapi saudara di akhir daripada, ya kan, itu dia tulis saudaraku 2 kali. Yang tulisan yang pertama dan kedua itu ya itu pada awal-awal daripada pelayanan Paulus. Tapi pada waktu Paulus hendak sudah menjadi tua, saudaraku, dia dalam keadaan yang sangat mengenaskan sebenarnya. Dia sangat menderita, saudara. Dan dia sangat membutuhkan yang namanya pelayanan pendampingan daripada Demas pada waktu itu. Dan memang tugas Demas, yang saudaraku, dia tulis surat. Makanya di ayat 9 dikatakan, cepat kamu datang ke sini Timotius. Dia tulis surat kepada Timotius, itu surat yang terakhirnya. Di dalam 2 Timotius 4. Ya saudara, ayat 10 dan ayat 9 dikatakan, kamu cepat datang. Saudara, ya kan? Pada waktu itu Timotius ya kan ada di satu tempat di Efesus. Kamu datang sini cepat ke Roma. Karena apa? Karena Demas ya kan telah mencintai dunia ini. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat kemana? Ke Tesalonika. Perhatikan kalimat ini saudaraku. Ya kan? Demas telah mencintai dunia. Orang bisa mencintai dunia pertama karena dia cinta dirinya. Yang kedua dia cinta uang. Baru dia cinta dunia. Saudaraku, dia tinggalkan aku. Saudara, bayangkan saudaraku ya kan. Lalu dia berangkat kemana? Ke kota Tesalonika. Dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan kotanya? Tinggalkan. Karena Tesalonika pada saat itu adalah kota perdagangan, kota yang sangat makmur, yang gampang sekali untuk cari duit, dapat duit jadi kaya, terkenal dan banyak kenikmatan di sana. Saudara, nampaknya Demas ini lelah. Saudara, lelah dengan apa? Segala kesengsaraan dan penderitaan melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Saudara, dia udah capek dengan penderitaan. Dia sudah capek dengan pelayanan. Memang betul, saudara, dia dengar khotbahnya Paulus, ya saudara, Lukas dan lain semua. Dia kenal dengan hamba-hamba Tuhan besar-besar. Bahkan dia melayani, dia dekat sekali saudaraku. Tetapi saya nampaknya, kok dia bisa tinggalkan? Saudaraku, ini ada sesuatu. Saudaraku, saya ingin jelaskan bahwa dalam suratnya ini Paulus yang terakhir nih, dia meratapi. Saudara, meratapi Demas sebagai orang Kristen yang malang. Kenapa dia tinggalkan Tuhan? Paulus merasa begitu sakit, saudaraku. Ya kan, ditinggalkan oleh Demas karena ikatannya, saudara, itu begitu kuat.
Dia tidak nyangka. Dia tidak pernah terpikir. Kalau Demas akhirnya saudara tinggalkan dia, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Dan pergi karena dia cinta dunia. Saudara Kristus. Ya, Demas meninggalkan Paulus, menelantarkan Paulus, meninggalkan Paulus pada saat Paulus berada dalam situasi yang sangat mengerikan pada waktu itu saudara. Lalu dia pergi ke Tesalonika. Saudaraku. Nah, beberapa daripada Bible commentary, komentar Alkitab menjelaskan tentang Demas ini dia tinggalkan Paulus. Itu sebagai manifestasi sebenarnya nih. Memang dia bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang imannya gede. Tapi dia sendiri sebenarnya seorang Kristen yang tidak punya iman. Ya, yang sebenarnya hatinya dari dulu jatuh cinta tuh kepada siapa? Kepada dirinya, jatuh cinta kepada uang dan pada dunia. Saudaraku, ya kan? Demas mulai dengan sesuatu yang baik. Mulai dengan roh istilahnya. Tetapi dia mengakhiri dengan apa? Yang tidak baik, dengan daging. Bagaimana kita mengakhiri? Ya kan, itu jauh lebih penting. Betul saudara, tetapi kita berharap kita bisa mengawali dengan baik. Kita bisa mengakhiri dengan baik. Katakan amin. Nah, iman itu bisa bertumbuh kalau kita belajar setia hari ini. Kita gak usah ngomong setia sampai akhir. Setia hari ini dulu. Taat hari ini saja. Ketemu besok, doa lagi, aku mau setia hari ini. Aku mau taat hari ini. Nah, kita coba belajar tentang Demas. Saya ingin ajak saudara untuk renung hari ini. Tentang kesetiaan. Tentang kata kesetiaan. Saudara, yang pertama. Ya, tentang Demas ya. Ini pelajaran yang sangat menyakitkan dari Demas. Yang pertama adalah, ya, ini prinsipnya. Masa-masa sulit daripada kehidupan seseorang. Itu akan mengungkapkan kualitas pertobatan dari seseorang. Kualitas iman daripada seseorang. Katakan amin. Jadi kayaknya saudara ya. Saya juga ngerasa bahwa mungkin ada Demas-Demas. Ya kan, di akhir zaman di gereja. Orang-orang yang begitu dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Yang sungguh-sungguh, yang tulus. Yang dipakai Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka ini gak pernah ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak pernah duduk pribadi. Saudara, mendengarkan daripada firman Tuhan. Dia tidak pernah punya pengalaman perjumpaan. Pengalaman pribadi, pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari di sini. Bahwa saudaraku ya, masa sulit akan mengungkapkan, ya kan? Ya itu bahwa kualitas daripada iman kita. Makanya Tuhan berkata, saudaraku, ya kan? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, ya kan? Yang mendengarkan perkataanku, semua orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Kemudian turun hujan. Ini bicara tentang apa hujan? Ini namanya penderitaan. Ya saudaraku, meningkat lagi. Datanglah banjir. Naik penderitaannya lebih naik lagi. Ya kan? Lalu datang lagi namanya badai. Angin melanda rumah itu. Itu makin. Jadi intensitas penderitaan. Ya kan? Dalam hidup kita sebagai manusia. Itu sebenarnya itu bisa meningkat. Saudara, ketika saudara dan saya, ya kan, kita tidak pernah yang namanya ada benih iman yang tertanam, lalu berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Maka akan mudah, saudaraku, sehingga rumah itu roboh, rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita awali kemarin, kalau kita mau yang namanya bertumbuh iman, tidak bisa lepas. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan siapa? Dengan Tuhan. Hubungan erat nih harus apa? Bukan slogan ngomong. Harus ada komitmen dan konsisten. Doa, muji nyembah, baca Alkitab, ibadah. Setiap firman yang kita dapatkan, kita catat.
Kita doakan, kita renungkan itu. Kita minta Roh Kudus bantu aku untuk bisa lakukan itu. Nah ini baru bisa muncul saudara, iman naik. Saudara bisa ngerti, mau saya katakan amin. Lalu setelah itu kan kita melakukan firman harus perlu dengan apa? Mentalitas rendah hati. Mentalitas seorang hamba. Yang mau melayani, yang mau berkorban dan mau menderita. Barulah langkah selanjutnya ujian yang namanya kesetiaan. Saudaraku yang mengerti katakan amin. Ya, jadi masa-masa sulit dalam hidup kita akan mengungkapkan siapa kita. Ketika saudara mengalami penolakan, itu akan ungkapkan karakter daripada rohani kita. Ketika kita mengalami tekanan dalam hidup, saudaraku, itu akan menentukan, akan mengungkapkan gimana reaksi kita. Ketika kita ditolak, yang lain diberikan, tapi kita tidak, itu penolakan. Ketika kita sudah lakukan sesuatu, tapi kita masih menerima yang namanya perlakuan tidak ada kekejaman. Bagaimana reaksi? Itu masa-masa sulit. Demas saudaraku, ya kan kita bisa melihat, tidak kuat dia. Saudara, harus lapar. Sampai kapan nih lapar? Ya kan? Ikut susah, ikut haus. Gak jelas nih gimana nih kegiatannya. Paulus, Lukas ngalami penganiayaan. Dia juga kena gebuk. Dia kena caci maki. Semua habis. Masuk penjara, ikut penjara. Dia melihat kayak seperti hidup yang gak ada masa depan ini. Saudaraku, ketika dia ada kesempatan untuk lepas dari Paulus. Lepas keluar penjara. Saudaraku, beberapa walaupun sudah selesai masa vonisnya. Mereka kata, aku gak mau keluar. Aku tetap mau melayani Paulus. Sampai Paulus keluar baru aku keluar. Itu kan biasa waktu itu. Sahabat-sahabat Paulus. Ya, keluar ya, tinggalkan. Ini yang terjadi. Saya berdoa. Kenapa ini? Karena gak punya hubungan pribadi. Katakan amin. Ada banyak orang pelayanan, udah dekat sama hamba Tuhan, kemana pun. Tiba-tiba, kemana dia sekarang? Yang kedua, saudari, ini pelajaran dari Demas. Apa yang paling penting bagi kita, itu akan terungkap pada waktunya. Apa yang penting dalam hidup kita nih, ya kan, akan terungkap pada waktunya. Coba kita lihat di sini, kita lihat di sini. Demas ini seorang Kristen yang hebat, yang menjadi rekan sekerja Paulus. Sekali lagi saya mau katakan, tetapi tidak disangka oleh siapapun bahwa dia, ya kan, meninggalkan Rasul Paulus di masa sulit. Saudara pasti kenal Demas di akhir zaman. Saya begitu kagum dengan khotbah seorang pendeta dari Swedia itu, sudah tahu, saya sebut namanya. Dalam setiap pertemuan saya lihat buku-bukunya, saya baca begitu dalam, saudara tuh pewahyuan. Saudara, lalu diambil keputusan. Saya tinggalkan iman saya. Kayak bingung loh. Jadi kok tulisan dia, khotbah dia itu apa ya? Ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan. Saudara. Ya, belum lagi yang lain-lain lah ya kan. Kalau yang bukan ya, wah dulu aktif di gereja sebelum masa pandemi, karena udah. Terus ambil bisnis-bisnis yang mungkin Tuhan bilang enggak terlalu. Kenapa saudara? Karena Demas ini saudara, dia tidak bisa melihat bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dia gak bisa lihat kemuliaan yang akan datang. Demas ini. Demas hanya melihat apa yang paling penting bagi dia. Yaitu adalah apa? Hidup hari ini. Gak penting tuh nanti. Sekarang ini susah. Mau sampai kapan? Begini terus. Demas dia tinggalkan Paulus ke Tesalonika. Paulus tuh sudah banyak mengajar dan menulis. Dan Demas sudah tahu. Demas pasti baca. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya. Perhatikan saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya. Baca sama-sama dengan saya. Ya kan? Terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam
keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang loh, bukan uang. Karena uang itu sebenarnya saudara hamba yang baik. Tapi Tuhan yang jahat. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Uang itu adalah hamba yang terbaik. Tapi kalau kita jadikan dia Tuhan, kita cinta sama duit, uang, dia jadi Tuhan yang jahat. Ngapain cinta uang? Uang gak bisa cintai kita kok. Gak bisa cinta balik. Ini nih akar segala kejahatan. Yalah, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin. Jadi saya ingin bagian gini kepada saudara. Kalau Yesyurun, saudara, dia meninggalkan Tuhan setelah Yesyurun bertambah gemuk, bertambah gendut dan bertambah tamun. Satu gambaran tentang kemakmuran. Setelah dia makmur, dia tinggalkan Tuhan. Ya karena memang tujuannya dia adalah apa saudara? Ya uang itu, cinta uang itu. Cinta dunia, karena apa? Cinta pada diri sendiri. Sedangkan Demas saudara, dia tinggalkan Tuhan. Karena dia gak tahan mengalami apa? Penderitaan dan kesengsaraan yang berat. Dia ingin saudara nikmati kemakmuran dunia. Kesenangan dunia, popularitas, kekayaan, dan kenikmatan. Saudara, ya saya tulis ini, ya kan? Yesyurun dan Demas, keduanya berakar, bersumber pada apa? Cinta dunia, cinta uang, dan cinta kepada diri sendiri. Wah, kalau udah 3 cinta ini nih cinta yang salah. Kalau kita mencintai saudara, ya sesuatu yang salah, maka pasti jalan hidup kita tersesat. Karena arah kita, kompas kita itu cinta kita. Itu akan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Pada waktu kelihatan orang ini. Oh, ini cinta diri dia nih. Kalau orang itu tersinggung, kalau itu segala macam, pokoknya tentang aku, layani aku, nuntut terus, cinta diri sendiri. Kalau orang yang tahan menempatkan duit di atas segalanya, lebih daripada hubungan, dia tahan korbankan orang, bukan berkorban ya. Dia tahan korbankan orang, rugikan orang lain. Supaya dia bisa dapatkan uang, ini orang cinta duit. Kalau dia tahan tinggalkan Tuhan dan tidak ibadat, tidak gereja, pasti dia cinta dunia. Ini memang saya sedang bicara kesetiaan hari ini. Memang ini perlu Roh Kudus, katakan amin saudaraku. Ya perlu Roh Kudus. Kita di sekarang cek di tiap hari. Apa aku ini cinta Tuhan enggak? Apakah aku bisa ngerti betapa besarnya kita bisa cinta Tuhan. Karena kita selalu berdoa minta pewahyuan yang makin besar tentang kasih Tuhan. Bahwa betapa besarnya Tuhan sudah mengasihi aku. Dan kita bisa merasakan semua yang kita peroleh termasuk nafas hari ini. Segala yang ada itu karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita semakin kita merasakan, semakin kita bisa mengerti bahwa betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa besarnya bahwa kita ini sangat dikasihi. Maka kita bisa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa bersabar. Ya kan, kita bisa tunjukkan kesabaran kita kepada Tuhan, kepada diri kita, kepada orang lain. Karena kita ngerti, sengerti-ngertinya bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala kesabarannya kepada kita orang berdosa. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Nah, jadi gak jaminan kita dekat sama orang yang hebat. Contohnya Demas. Saudara, orang-orang hebat, Paulus lah. Dia sahabat, selalu ditempel dengan nama Lukas, tabib Lukas. Bisa tinggalkan. Ini terus Demas terus seperti kayak Lotnya Abraham. Demi pokoknya duit, demi pokoknya kekayaan. Nah, ini habis. Itu seperti Yudasnya Yesus nih. Soalnya Yudasnya Yesus. Saya berdoa dalam akhir daripada minggu ini, dalam minggu-minggu ini kita renungkan saudaraku Yesus. Ya kan? Apa yang kita mau cari?
Ya kan? Apa yang paling penting di hati kita orang nggak tahu. Mungkin kita nggak ngomong. Itu akan terungkap pada waktunya kelak. Katakan kita bisa tahu, oh dia ini nggak cinta Tuhan. Dia ada di pelayan, dia ada di gereja. Tapi sebenarnya dia nggak cinta Tuhan. Atau kita bisa melihat benar-benar orang ini cinta Tuhan. Luar biasa. Tulus dia sama Tuhan. Tulus dia sama Tuhan. Tulus dia sama gereja. Tulus dia sama pelayanan. Tidak ada yang ini kan. Wah keren. Saya banyak melihat orang-orang yang setia seperti ini. Kadang-kadang dia nggak dilihat, nggak dianggap, dia nggak dapet apa yang menjadi bagian dia. Tapi dia tetap bersemangat melayani. Tapi beberapa orang diam-diam, ya kan saudara, kalau nggak dilihat, ngapain aku kerjain? Hari ini kita perlu saudaraku bangun yang namanya roh kesetiaan, faithful spirit. Katakan amin. Karena faithful spirit ini, itu nanti ujungnya kan dapat namanya sama dengan excellent spirit itu. Seperti Daniel, saudaraku. Daniel. Nah, saya tutup saudara dengan ayat. Ya saudara. Jadi kisah Demas ini mendorong, mengingatkan kita betapa pentingnya saat ini kita bangkit. Bangkit. Katakan sama saya bangkit. Saudara, kita bangkit yuk. Bangkitkan roh kita. Bangkit artinya yuk kita doa lagi. Kita nyembah sungguh. Dapetin Tuhan. Untuk bisa jadi pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Jadi kunci untuk bangkit dan menjadi pemenang adalah apa? Pelihara kesetiaan ini. Pelihara ketaatan ini. Dalam hal apa saudara? Memelihara hubungan dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan. Baca Alkitab, ibadah, melayani. Kesetiaan, ketaatan akan menghasilkan satu hati yang Yang percaya. Sebuah kesaksian yang benar yang akan memimpin kita kepada iman Allah. Iman kita akan makin besar. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat tentang seorang, ya kan, yang menjadi antitesa. Antitesa dari siapa? Dari Demas. Saudara, antitesa dari Lot. Antitesa dari Yudas Iskariot yang kita sebut tadi. Siapa namanya? Musa. Musa. Coba lihat saudara. Apa yang kurang dari Musa? Siapa Musa? Musa ini dari kecil dipelihara oleh siapa? Oleh putri Firaun. Zaman era Musa hidup. Pada waktu dia masih muda. Anak Firaun. Siapa Firaun saudara? Orang yang paling berkuasa pada zamannya di bumi itu. Berkuasa, kaya, apapun bisa. Sangat dihormati. Saudara, apapun dia bisa buat. Dia bisa nikmati segala yang baik untuk dunia ini. Saudaraku, tapi Alkitab catat sudah dalam Ibrani 11. Dia menjadi seorang pahlawan iman. Yang namanya dicatat saudara kitab kehidupan ini. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Waduh, kalau kita ingin ngaku-ngaku jadi anak orang kaya. Betul gak saudara? Ya kan? Tapi dia gak mau, walaupun dia benar anak putri Firaun, dia tolak, aku gak mau. Ini keren banget ini. Ayat 25 kita baca. Karena ia, apa saudara? Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa? Kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada upah. Bagaimana kita bisa setia dan taat? Kalimat terakhir. Pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah yang kekal. Saudara, ada gak pandangan saudara kepada upah yang kekal? Upah yang kekal. Saya melayani saudara setiap hari. Saya rela kok. Kadang-kadang kurang tidur. Ya kan? Kurang apa, kerja keras. Saya belajar, saya baca. Tuhan ngomong gini. Saya cari segimana pelajarannya apa segala macam. Olah. Bagaimana untuk bisa membangun saudara imannya. Saya mengasihi saudara semua. Saya belajar berlaku setia tiap hari melayani.
semampu oleh karena anugerah Tuhan. Mari saudara Kristus, mari saudara yang kasih Kristus. Ya kan, kita sudah belajar tentang faktor penting tumbuhkan iman. Karena satu hari ketika dia datang, dia gak lihat. Ya kan saudaraku, berapa banyak sih harta kamu? Berapa banyak sih ya kan gelar kamu? Semua Tuhan tidak lihat. Karena Tuhan berkata bahwa hidup itu bukan tentang pencapaian. Bukan tentang prestasi. Bukan tentang kepemilikan berapa banyak yang kamu punya. Tetapi hidup ini tentang apa? Hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan sesama. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Ya saudaraku, harus kita mahir bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Telah kulihat, kita nyanyi dari awal, selidiki aku yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tutup mata kita saudara, kita renungan yuk. Tuhan selidiki setiap hati kami. Tuhan tahu apa yang paling kami inginkan, yang penting buat kami. Kalau hari ini saudaraku buka sama Tuhan. Kalau yang paling kita ingin, yang kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Ampuni aku ya Tuhan. Aku ingin ya Tuhan terapkan dan berkata seperti firman-Mu katakan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidup yang aku hidupi hari ini adalah hidup oleh iman. Oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya buat aku. Tuhan ampuni kalau kami suka orang-orang yang cinta pada diri sendiri. Sehingga kami menjadi orang yang begitu hidup dengan perasaan. Mudah tersinggung, mudah marah. Selalu ingin mencari ya kan pengakuan, persetujuan daripada orang lain. Bukan mencari perkenan-Mu, ampuni kami. Tuhan ampuni kalau kami cinta pada diri sendiri. Tuhan, coba saudara mulai tanya sama Tuhan. Doa, Tuhan ampuni kalau aku cinta uang. Sehingga aku menjadi begitu serakah, begitu kikir, begitu khawatir, begitu takut. Kalau aku cinta uang dan aku menempatkan uang di atas segalanya. Di atas daripada hubungan. Aku rela korbankan, ya kan, hancurkan apapun, siapapun demi aku bisa dapatkan uang. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku ya Bapa. Mungkin saudara orang yang cinta pada dunia, ingin selalu dapatkan kesenangan, popularitas, ya diakui, diterima, dapatkan tepuk tangan, sorak-sorai, pengakuan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga ini adalah menjadi satu bangunan yang rapuh. Ketika masa-masa sulit datang, bangunan akan rubuh, kami akan tinggalkan Tuhan. Ampuni, kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Hari ini kami mau kembali kepada kasih yang semula. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus,
Biarlah Engkau angkat semua dengki, iri hati dengki, sombong cemburu ya Tuhan. Bapa keserakahan, ya Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus kesombongan kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Bicara buat siap kami. Biarlah Roh Kudus penuhi kami semuanya. Penuhi kami dengan Roh Kudus, ubah kami. Biar kami bisa setia sampai akhirnya ya Tuhan oleh anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kami mau ingat akan kasih Tuhan, akan korban Tuhan yang mengasihi kami. Engkau sudah mengasihi kami mau mengasihi Tuhan. Engkau sudah begitu berlaku setia kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kami mau setia dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan nyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka doa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.